Kita akan ke informasi lainnya, pemirsa. Partai Kebangkitan Bangsa memecat Mukmin Mulyadi dari posisinya sebagai anggota DPRD Tanjung Balai karena statusnya sebagai DPO kasus narkoba. Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara mengimbau Mukmin Mulyadi segera menyerahkan diri untuk mempermudah proses hukum. Tak lama setelah dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanjung Balai, Mukmin Mulyadi kini harus kehilangan jabatannya. DPW PKB Sumatera Utara mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi pemecatan Mukmin Mulyadi dari anggota DPRD Tanjung Balai menyusul terungkap statusnya sebagai DPO kasus penyalahgunaan narkotika. Mukmin Mulyadi telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh Polda Sumatera Utara sejak tahun 2020 lalu. Bendahara DPW PKB Sumatera Utara Zera Salim Ritongan menyebut, sesuai aturan partai, seorang anggota legislatif yang berstatus tersangka penyalahgunaan narkotika harus diberhentikan atau dicopot. Zera mengaku pihaknya kecolongan telah merekomendasikan pengangkatan Mukmin sebagai anggota DPRD Tanjung Balai. Pihak DPW PKB Sumut baru mengetahui Mukmin Mulyadi berstatus DPO kasus narkoba setelah direkomendasikan untuk dilantik sebagai anggota DPRD melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Dan ketiga, setelah dilantik, maka informasi itu baru diketahui oleh Ketua DPC Kota Tanjung Balai Pak Saryal. Dan itu mencuat di media, dan saya memberikan masukan kepada Pak Saryal sesuai dengan DRT, minta klarifikasi kepada pihak Poldasu. Kita minta kalau memang terbukti terdakwa ya nantinya Pak Mulyadi, maka kita minta supaya dilakukan proses PAW kembali yang menggantikan beliau, karena kita tidak mentoleransi masalah hukum terkait narkotika. Sesuai dengan ADRT, proses itu akan dijalankan, maka saudara Mulyadi akan diberhentikan. Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra memastikan proses hukum terhadap Mukmin Mulyadi akan terus berjalan. Panca juga mengimbau Mukmin agar kooperatif menyerahkan diri sebelum pihaknya akan melakukan jemput paksa. Penyidik Polda Sumatera Utara telah melayangkan surat panggilan pertama untuk Mukmin pada Kamis 13 April 2023 lalu, namun Mukmin mangkir karena alasan sakit. Polisi kini telah melayangkan surat panggilan kedua dan pemeriksaan dijadwalkan pada Selasa 18 April mendatang. Sekarang anak-anak sedang turun ke sana, sudah kemarin berbicara yang bersangkutan untuk bisa menyerahkan diri dengan baik-baik, seperti itu, ya. Oke. Tindakan hukum dari mulai soft sampai hard kita akan lakukan, percaya saya. Ya. Iya, makanya kok bisa gitu loh, kita dalam itu semuanya ya, bro. Gitu. SKCK atau seperti apa, Pak? Di sana nggak ada ininya, dia terbitkan SKCK, memang kan tidak online nih semuanya, begitu. Jadi dan saya juga belum tahu itu kasus tahun lama. 2020, Pak. 2020 ya. Tapi insya Allah kita proses. Ya. Proses pelantikan Mukmin Mulyadi sebagai anggota DPRD Tanjung Balai sebenarnya sudah menuai penolakan masyarakat yang telah mengetahui statusnya sebagai DPO kasus narkoba. Mukmin berstatus DPO sejak 2020 atas dugaan terlibat peredaran 2.000 butir pil ekstasi di kota Tanjung Balai. Tim Liputan Media Group Network.